Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Jawa Timur, pagi ini di program Digital Business Series kita masih akan lanjutkan untuk berbincang tentang Google Businessku. Kalau nggak salah hari ini nanti masih bersama dengan UMKM Mozambi Sidoarjo. Sudah bergabung dengan kita via Zoom. Saya ingin sapa dulu coach kita yang insya Allah nanti akan bagikan lagi ilmu-ilmu lainnya terkait dengan Google Businessku. Tersambung via Zoom bersama saya. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup, Bapak Muhammad atau Coach Muhammad Idham Ashari. Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oh iya. Sama-sama ya. Sampai hari ini lancar kan? Oh lancar ya. Baru minggu pertama. Minggu pertama bener. Puasa masih biasanya orang-orang kan sekarang ada yang pakai model. Oh alhamdulillah Lebaran kurang berapa hari lagi? 29 hari lagi. 28 hari lagi. Iya, padahal puasanya ketiga ya? Hari ini ketiga. Sekarang udah hari keempat ya? Kelima ya? Ini yang mulai Selasa tahu saya ada nih. Hari kelima hari ini ya? Ya, 5 Ramadan ya. 1442 Hijriah. Iya, jadi jangan buru-buru Lebaran dulu. Kayaknya ini kalau bulan Ramadan itu memang rasanya itu beda gitu ya. Pasti semuanya biasanya langsung wah sedih banget sudah meninggalkan Ramadan, sudah selesai Ramadannya gitu kan. Tapi sebetulnya semangatnya untuk tetap berbisnis itu harus tetap ini ya coach ya, nggak boleh lemes, nggak boleh loyo, mentang-mentang puasa aja tidur melulu. Nggak juga ya. Oke, Pak Idham, hari ini kita masih bersama dengan Mozambi kah? Iya, masih sahabat, kita masih dengan Bu Hilmi dengan produknya Mozambi. Oke, sudah tersambung ya Zoom? Ya, sudah Bu masuk. Hilmi. Oh ya. Assalamualaikum Bu Hilmi. Waalaikumsalam Pak Idham. Waalaikumsalam Mbak Atika. Iya, pagi Bu Hilmi. Akhirnya. Ketemu lagi akhirnya. Masya Allah. Itu udah beneran kemarin itu sampai anakku minta lagi loh Bu Hilmi. Oh iya. nanti bisa. Jadi kemarin itu udah langsung. Jadi saya harus tag sampai 10 kali itu karena lupa. Kan maksudnya ini mau dibuatin video tapi sambil dicicipin gitu. Klik keranjingnya itu biar kelihatan. Ternyata udah habis duluan sampai lupa. Jadi harus tag 10 kali itu Bu Hilmi videonya. Iya. Nanti dikirim kembali. Iya, karena ternyata memang beda banget gitu loh ya. Wah, itu memang rasanya manyus ya. Bener dan kalau buat saya beda banget dengan ekspektasi saya itu ya udah kayak makaroni yang ada gitu biasanya kan digigit itu kan agak keras. Terus berasa micinnya sehingga di tenggorokan itu seringkali kalau makan yang begitu akan serik. Ini enggak sama sekali. Udah enteng aja di tenggorokan itu enteng banget gitu loh. Terus di gigi pun juga enak, gak bikin gigi itu sakit gitu walaupun makannya itu banyak. Seneng banget. Oke, keren. Dah, sekarang silakan Pak Idham, ini kita sampai di mana nih dari untuk Google Businessku? Ya, sahabat, kan kemarin kita dengan reseller ya, sahabat ya. Reseller pagi ini dengan retailer. Nah, gitu retailer ya. Reseller dan retailer beda ya. Beda. Reseller kan biasanya dijual kembali gitu ya. Dan biasanya personal, pribadi. Jarang sekali reseller itu toko ya, jarang ya. Nah, retailer kita sebut toko ya sahabat ya. Retailer. Di atas retailer ada wholesaler gitu ya. Di atas wholesaler ada distributor. Distributor tuh lari ke pabrikan gitu ya. Kalau jasa mungkin prinsipal, kalau yang besar-besar ya ada prinsipalnya, pabrikan ada prinsipal, di bawah wholesaler, nah ini retailer nih.
Nah, nanti Bu Hilmi bisa sebutkan ya, retailer ini warung kopi ya. Saya juga kemarin mikir warung kopi Bu Hilmi. Kalau di Jakarta warung kopi pinggir jalan, ternyata kafe ini ya, kafe ya. Ya, Coffee shop lah ya di Malang ya, Bu Hilmi ya. betul. Dan saya cek kemarin sahabat, memang ada Google My Business-nya. Nah, nanti kita coba deh ya, Bu Hilmi dicari, coba Bu Hilmi dicari dulu. Ini kan pagi ini judulnya ada retailer ya, artinya retailer di Malang. Bisa diceritakan sedikit Bu Hilmi, retailer ini maksudnya Bu Hilmi ngedrop ke sana atau bagaimana, atau jual putus? Ukuran posnya apakah sama dengan yang dengan reseller? Monggo Bu Hilmi bisa diceritakan retailer Bu Hilmi di Malang sana. Jadi kebetulan teman, untuk retailer yang baru dari kami ini masih berjalan 1 bulan. Oh, baru ya, oke. Ya, 1 bulan ini. Kemudian untuk packing daripada produk Mozambi sendiri itu hanya 30 gram karena menyesuaikan dengan pasar. Karena 30 gram ya, kecil berarti ya. 30 gram. Karena skalanya adalah warung kopi semi cafe, jadi packingannya pun kami sesuaikan juga seperti itu, Pak. Iya. Saya juga pernah ya. Saya potong sebentar Bu Hilmi. Di Sarina ada kafe ya. Ada kafe, kita kan channel kita di Sarina ya Bu Hilmi ya. Kita ekspor. Di sana ada coffee shop. Jadi mereka ternyata mintanya ukuran posnya kecil-kecil Bu Hilmi. Jadi sambil ngopi, ngemil-ngemil nggak ukuran besar ya. Mereka belinya kan sebesar gajah. Yang sekarang kan seperti, coba saya tampilkan lagi ya. Ini ya. Ini 90 gram ya. Ya, betul Pak. Nah, kalau Bu Hilmi kan yang di retailer Malang itu, sorry tadi berapa? 30 gram ya. Mungkin sepertiganya gitu ya. Sepertiganya. Makan sebentar habis mungkin ya. Karena barang dengan ngopi, dengan minum teh, mereka juga sebentar mungkin ya. Habis itu pergi kemana gitu ya. Ini kan beda kalau yang ukuran 90 gram untuk rumahan. Oke, bisa dilanjut Bu Hilmi tadi dengan Mas retailer tadi. Jadi untuk retail yang baru ini kami menjualnya sistem konsinyasi juga. Ketika produknya habis baru bayar. Dan alhamdulillah belum sampai 1 bulan sudah habis, sehingga kemarin itu pengiriman lagi yang kedua. Oke. Berarti pasarnya bagus ya Bu Hilmi ya? Di sana. Kebetulan mungkin kalau teman ngopi ya. Belum ada untuk yang makaroni yang gandum, Pak. Kebanyakan untuk makaroni yang tapioka yang agak keras yang dimasukkan sama Mbak Atika tadi. Oh ya, sahabat, kita ulang lagi ya. Ini makaroni Bu Hilmi gandum ya Bu Hilmi ya? Iya, betul Pak. Gandum ya. Dibanding dengan makaroni lain mungkin bukan gandum ya? Iya, kayaknya beda ya kayaknya. Beda ya? Iya, berarti kayak gandum pantas rasanya beda ya. Iya itu. Nggak terlalu keras ya. Kalau gandum kan agak mahal-mahal dikit gitu ya. Roti gandum mahal. Ya, kalau gandum rasanya nggak terlalu keras seperti roti biasa kan, roti terigu ya. Iya. Nah, Bu Hilmi, coba deh Bu Hilmi cari, kemarin Bu Hilmi udah ngasih tahu saya nama warkop ya. Istilahnya warkop, kalau saya coffee shop lah, kerenan dikit ya. Warkop, saya bingung warkop di Jakarta pinggir jalan. Ada kacang hijau di sana, ada Indomie, ini enggak ya, ini coffee shop ya. Coba namanya tuh kemarin Bu Hilmi apa namanya? Desam ya, Disam. Coba Bu Hilmi join ya, udah join Zoom ya, oke. Coba cari di Zoom, nanti tampilkan, cari Desam. Saya dapat kok tadi Desam Malang ya. Atau warkop Desam langsung dapat gitu, karena nama Desam cuma satu tuh di Indonesia. D-strip gitu ya, bukan strip, apa sih, tanda kutip ya, single ini ya, apostrof, single apostrof. Coba, nanti kita coba bagaimana Bu Hilmi posting gambar walaupun bukan punya Bu Hilmi, itu namanya user generated content. Jadi konten yang dibuat oleh orang lain, beda dengan kalau mereka buat ya. Namanya owner generated content. Nah, kalau user generated content tuh nantinya Google My Business mereka jadi naik tuh gara-gara istilahnya diadvokasi ya.
ada advocate-nya. Coba di Bu Helmi dicoba deh. Nanti di share screen biar nanti sahabat tahu ya bagaimana cara untuk posting gambar ke Google My Business orang gitu ya. Nanti ada di Google My Business mereka ada add foto gitu ya. Kan banyak pilihan tuh, ada add foto ya, terus ada question and answer, Q&A, terus ada rate and review, ngasih rating ya berupa bintang dan review dengan kata-kata ya. Ya, di Google Maps ya, Wilmi ya. Di situ juga boleh kalau dapat ya. Ke Google Maps bisa langsung ya. Warkop tadi ya, saya itu Warkop tadi sorry namanya apa lupa saya. Desam ya, Disam atau Desam. Iya. Spelling bagaimana? Disam kali atau Desam, oke. Melalui Google Maps mungkin lebih, jadi ada dua arah ya, melalui Google Search Engine sendiri, sahabat, dan Google Maps ya. Makanya di dashboardnya Google My Business ada dua matrix. Satu untuk search views, satu lagi dengan maps views. Jadi orang ada yang mencari melalui Google Search Engine, nanti berapa view-nya bisa kelihatan di sana, atau orang mencari melalui Google Maps views-nya berapa. Di strip atas tuh ya. Single apostrophe sama, oke. Di samnya. Iya, balik ya Pak. Ya pasti dapat lah. Oke, coba di bawah itu. Oke, coba Bu Hilmi sekarang ke Google Maps deh. Oke, ini dua ya. Nanti biar nanti ini dapatnya macam-macam nih Bu Hilmi. Bisa Facebooknya. Kita kan mau ngincer ini ya, Coba Bu Hilmi buka Google Maps ya. Ini kan Google Search Engine ya, atau Google lah ya. Ikonnya agak beda ya. Ini beda nih, ada some stiker kepanjen. Yeah. Google Maps, Bu Hilmi, ini di close dulu ya, Google Maps, biar cepet gitu ya. Kita mau tahu pin-nya ada enggak gitu ya. Saya pikir Warkop Desam ini di-pin oleh Google secara otomatis, karena ada notifikasi di sana untuk dine-in ya. Tadi saya ngeliatnya dine-in dan satu lagi take away kalau salah. Nah itu biasanya dibuat oleh Google. Atau Bu Hilmi pernah ada nggak ada settingan pilihan dine-in atau take away? Makan maksudnya kalau restoran ya, ini karena ini restoran ya. Kalau Bu Hilmi kan toko ya, beda ya. Iya. Coba Bu Hilmi buka icon Google Maps ya, Google Maps belum diinstal. Biasanya kalau install Android sudah langsung ya, defaultnya ada Google Maps. Oke, nggak apa-apa Google Maps. Nah, klik ya Google Maps ya. Jadi Bu Hilmi sahabat mencari melalui Google Search Engine. Nah itu Maps ya, oke. Google Maps, langsung cari, langsung dapat di Kota Malang ya, atau nanti diketik Warkop Desam Malang biar cepat ya. Warkop Desam apa namanya? Desam ya, Desam itu Desam macam-macam. Desam, ketik depannya Warkop aja Bu, Warkop Desam biar cepat ya, biar cepat. Sudah ini cepat. Ada enggak? Ini Desam macam-macam. Depannya Warkop aja biar cepet ya. Warkop Desam. Sudah. Warkop Desam. Enggak, ini saya agak lama ya. Kalau begini kelihatan mungkin. Udah dapat pakai strip itu. Desam pakai strip atas tuh. Kalau saya langsung dapat tadi Bu Ilmi. Nah, oke, itu ya. Bukan ya. Oke, itu Warkop apa tuh? Atau Bu Ilmi pasti hafal ya, pernah ke sana atau bagaimana? Oh iya, seperti ini ya. Oke, ini ya. Udah dapat ya Bu Ilmi ya. Nah, di situ ada itu Bu Ilmi, ada add foto. Coba deh di scroll ke bawah. Add foto artinya Google My Business memberi kesempatan untuk mungkin pembeli ya, pengunjung, customer untuk posting ke Google My Business mereka gitu. Nah, coba diklik. Kita coba ya, sahabat ya, bagaimana kita posting foto untuk Google My Business orang lain atau toko orang lain dengan tujuan untuk advokasi. Ya ini karena belum kan produknya ada di sana ya. Iya. Saya belum ini agak sedikit ini ya.
lambat ya, karena YouTube sama ada interfacing, jadi saya tampil agak sedikit lama. Di situ ada add foto ya Bu Ilmi ya, add foto. Ya, nah oke, silakan Bu Ilmi pakai foto ini Bu Ilmi, foto produk Bu Ilmi aja gitu, biar tahu ya, oh ternyata Bu Ilmi yang posting gitu ya. Biar tahu. Siap. Sahabat, kalau foto nggak ada link ya, nggak ada link, cuma foto dan judul ya. Beda dengan kalau kita buat artikel di Google My Business, di situ ada foto, ada kata-kata maksimal 1.500 kata, plus ada linknya. Itu bagus ya, linknya itu menuju ke landing page kita, bisa sales page itu untuk jualan langsung ya, atau one page ya istilahnya, atau conversion page, atau bisa juga link ke WA bisnis kita ya, dengan wa.me/62 sekian. Fotonya foto produk Bu Ilmi aja Bu Ilmi. Siapa? Ya biar tahu ya bahwa Bu Ilmi itu share tanda kutip ya, karena kan Bu Ilmi drop ke sana ya, istilahnya drop dengan konsinyasi. Artinya kalau lakunya hanya setengah dengan periode tertentu ya dibalikin ya Bu Ilmi ya. Betul. Bisa dibalikin. Habis ya, alhamdulillah. Berarti coffee shopnya mungkin bukanya ini ya, buka terus kali ya coffee shopnya. Saya belum minta informasi lebih lanjut, cuma kebetulan kemarin hanya pengiriman pertama hanya 20. 20, oke. Langsung habis ya. Oke. Masih belum keluar Pak ya? Oh, belum, balik lagi ya. Tadi kan udah masuk tuh markup, di scroll ke bawah aja, coba ya. Saya langsung dapatnya, apa namanya? Melalui Google Maps saja sahabatnya, biar cepat ya. Kalau sahabat mau atau biasanya ya, sahabat mencari toko tertentu di Google Maps, pastinya ketemu ya Google My Business-nya. Terus di sana ada add foto, kalau mau ngasih rate atau dan review, rate itu maksudnya bintang-bintang tadi ya, 5 bintang, semakin banyak bintang semakin bagus. Terus kasih review berupa kata-kata, itu akan menaikkan rankingnya Warkop Desa sahabat ya Bu Ilmi ya. Kalau Bu Ilmi sering-sering posting ke mereka gitu, namanya Bu Ilmi ngasih advokasi ya. Harus didatangi Pak ya. Iya, itu bagus juga, artinya Bu Ilmi kan nonjok mereka ke atas ya, artinya jualan Bu Ilmi jadi laku juga ya, betul. Gara-gara awalnya mereka hanya ngopi-ngopi, kok di sampingnya ada produk Mozambi ya Pak Karuni ya, akhirnya dibeli gitu ya. Kan gak enak cuma minum kopi doang atau minum teh ya, barengin dong dengan makanan gitu ya. Biar ngobrolnya tambah lama gitu. Tambah lama tambah laku Bu Ilmi. Amin ya. Nah oke, scroll ke bawah, dulu udah dapat ya. Tambah foto ada enggak? Add foto di bawah, kalau enggak salah ya. Mungkin tampilannya berbeda dengan tampilan HP saya. Nah itu rate review ya, beri rating dan ulas bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya rate and review. Tampilan saya di YouTube ya, mungkin saya agak lama Bu Ilmi. Nah oke, silakan tambah Bu Ilmi fotonya. Loh kok balik lagi ya? Iya. Balik ya Pak ya. Kecepatan kali tekannya Bu Ilmi. Agak pelan-pelan biasanya, gitu ya. Kalau kecepatan balik lagi di back gitu ya. Bukannya masuk ke foto malah back gitu. Gak apa-apa. Nanti setelah ini Bu Ilmi mau coba lagi ya sahabat ya. Mau coba bagaimana Bu Ilmi? Mau tambah Google My Business ya Bu Ilmi ya? Iya betul Pak. Oh nggak masalah ya. Jadi sahabat, dalam satu alamat kita bisa beberapa Google My Business, tapi nama jangan sama gitu. Dalam satu alamat misalnya jalan tadi ya, misalnya jalan Pahlawan dengan tokonya macam-macam, nggak masalah, nomor sama tapi macam-macam, tapi jangan sama bisnisnya. Misalnya ada Mozambi makaroni goreng, terus Mozambi makaroni itu juga boleh juga sih, tapi nanti pelanggan bingung, ini mana nih yang bener nih kan, makanya kita bedain aja gitu. Misalnya ada Mozambi makaroni goreng, terus satu lagi Cemican kan sudah ada ya Bu Ilmi ya, Cemican udah di-create,
Oh, atau ditambah aja Bu. Saya pikir tambah Bu. Nanti kalau ganti takutnya masalah ya. Takutnya masalah ya. Mendingan tambah aja, enggak masalah. Nanti Google nganjurin ini kira-kira yang mau dipakai yang mana nih. Nah, biar kita nanti nunggu notifikasi dari Google. Kalau kita buat nama nge-delete atau revisi takutnya bermasalah. Kalau kita mau ngasih minta help ke mereka, ya ujung-ujungnya nanti di-delete kan. Harus di-delete gitu ya. Jadi agak ribet ya. Mending kita tambah aja ya, sahabat ya. Oh, belum tambah ya fotonya Bu Hilmi ya? Ini sebentar, masih upload Pak. Oke. Di sini agak masih upload ya. Oke, siap. Masih upload ya sahabat ya. Oke, itu hanya foto ya Bu Hilmi ya. Jadi fasilitasnya hanya foto ya. Tidak ada untuk buat artikel ya. Fotonya foto produk Wilmi ya, Wilmi. Iya Pak. Kalau punya foto yang tadi yang 30 gram, monggo. Kalau nggak ada mungkin yang 90 gram aja. Iya, belum. Nah, apa, 90 gram aja. Nah, itu bagus tuh, yang lingkaran tuh. Ada. Oke, sahabat, Bu Hilmi sedang ngasih review juga ya, sepertinya. Sudah, Pak. Harus berterima kasih nih. Warkop The Sum gitu ya. Jadi sahabat, Bu Hilmi ngasih review, rate and review kalau bintang ya, bintang dan bintang-bintang dan kata-kata ya, kata-kata. Terus Bu Hilmi juga tambah foto. Wah, Bu Hilmi, oh ya sahabat ya, ini namanya local guide ya. Betul. Artinya begini, kalau sahabat sering-sering review Google My Business orang lain, nanti sahabat dapat poin. Saya nggak tahu ya poinnya nanti buat apa ya, mungkin nanti ada training gratis dari Google, ini bermanfaat ya sahabat ya, atau poin untuk mengikuti conference mereka gitu ya, mungkin ya, bukannya diuangkan, enggak ya, saya pikir mungkin training gratis, conference gitu ya, ini penting sahabat ya, jadi jangan istilahnya kita dapat 3 poin ya, Bu Hilmi udah poin berapa nanti, kalau nggak salah ada grade-grade-nya deh, kalau grade berapa kita poinnya udah banyak gitu ya. Oke, udah selesai Bu Hilmi ya. Oke, sekarang kita beranjak ke Google My Business-nya, Google GMB-nya Bu Hilmi ya. Coba kita tinggalkan ini ya, Warkop The Sum. Jadi sahabat, Warkop The Sum ini adalah retailernya Bu Hilmi ya. Retailer itu berupa bisa toko, bisa coffee shop gitu ya, atau mungkin restoran juga bisa. Sekarang kita beranjak ke, jadi sahabat, Bu Hilmi mau tambah satu lagi ya Bu Hilmi ya. Sebelumnya udah ada @cumichan ya. @cumichan itu I-nya 2 ya Bu Hilmi ya. Iya betul. I-nya 2. I-nya 2 dan Chan ya. Chan. Itu bahasa Jepang tuh Chang gitu ya. Chang. Chang biasanya untuk kenal dekat ya, beda dengan Sang, idam Sang, idam Chang. Atika Sang. Atika Chang. Kalau Chang tuh biasanya teman dekat ya, kalau Sang tuh bapak, ibu. Nah itu kalau keliru sedikit beda artinya ya, Pak Idam. Iya. Nggak jadi gini, jadi nggak sopan gitu ya. Jadi nggak sopan. Kalau yang lebih apa, baru dikenal Sang ya, Atika Sang gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke GMB-nya Google My Business Bu Hilmi, karena Bu Hilmi mau tambah ya, tidak masalah ya sahabat ya, tambah satu lagi, tapi jangan sama nama bisnisnya, nanti takutnya mungkin bentrok atau konflik. Biasanya nggak konflik ya, nanti mungkin Google ngasih notifikasi, tapi ya user jadi bingung, ini mana yang dipakai gitu ya, nanti bingung akhirnya kita nggak dapat review atau rate gitu ya, rate yang bagus atau review yang bagus. Bahkan tadi ya, user generated content itu penting banget. Oke, Bu Hilmi sudah masuk? Oke. Sudah, Pak. Oke.
Ini kan Google My Business Cumicang ya. Cumicang begini ya. Sekarang coba ini deh, Bu Hilmi masuk ke profile ya, di bawah ada baris status, ada beranda, ada pelanggan, ada profile. Coba klik profile. Saya pikir nanti masuk di awal karena nanti ada dashboardnya ada pilihan, ada beberapa Google My Business. Saya pernah tuh ada 4 Google My Business dengan 1 alamat, nggak masalah. Bahkan 4-4-nya menuju ke halaman 1 Google. Tapi kalau terlalu banyak ya, apakah sahabat mampu untuk posting gitu aja? Posting secara rutin kan pusing juga kan. Misalnya ada 2 Google My Business, postingnya berarti ya sehari 2 kali gitu ya. Foto, belum nanti foto dengan artikel. Ke profile Wilmi bagian bawah ya, ada profile, di sampingnya ada lainnya, begitu ada pelanggan ya. Sudah Pak. Udah ya. Saya belum tampil sih. Kita coba ya. Jadi Bu Hilmi sahabat mau buat business name baru, Bu Hilmi ya. Kemarin kita sepakat produsen ya Bu Hilmi ya. Produsen, betul ya. Produsen makaroni goreng Mozambik, Sidoarjo gitu ya. Mengapa pilih produsen makaroni goreng? Karena produsen makaroni goreng ada pencarinya di Google Search Engine. Nah, kita pilih itu ya. Artinya itu salah satu boleh dibilang buying keyword ya, karena ada kata produsen. Buying keyword itu ada kata jual, kata supplier, kata produsen gitu ya, atau distributor ya, atau tadi mungkin retailer boleh juga. Sudah masuk di ini? Sudah Pak. Saya belum kelihatan sih, agak nge-lag ya. Ya itu dia, oke. Saya belum tampil ya, apa? Bu Hilmi jalan aja ya, saya belum tampil. Betul, tambah bisnis baru sahabat ya. Kalau sahabat pasti udah kelihatan, kalau saya belum kelihatan ya, agak sedikit lama tampilan di YouTube saya, karena saya ngomong sesuai dengan tampilan YouTube saya, sahabat. Oke, tambah bisnis baru, persis sama seperti yang dulu-dulu ya Bu Hilmi ya, Bu Hilmi. Bisnisnya apa? Namanya itu tadi ya Bu Hilmi ya, kita kan sepakat sesuai hasil riset ya, kemarin ya, kali 2 hari lalu. Oke, ini ya, sahabat ya, tambah bisnis baru. Jadi Bu Hilmi ada 2 ya, satu lagi apa tuh? Berarti sekarang 3 Bu Hilmi. Yang pertama kan Mozambik makaroni. Oke, yang kedua Cumicang ya? Iya. Oke, ini ketiga ya. Oke, produsen. Oke, ini sahabat perhatikan ya. Apa nama bisnis Anda? Produsen makaroni goreng. Itu kata kunci yang ada pencarinya sahabat. Produsen makaroni goreng. Ya. Nah, tambah Mozambik brand kita. Pakai gandum ya? Oke, nggak masalah. Pakai gandum, Pak? Iya, oke, nggak masalah. Makaroni pun ada ini ya, makaroni ada pencarinya, nggak masalah. Goreng nggak perlu? Nggak perlu ya, oke. Nggak perlu, oke. Nggak masalah. Monggo Bu Hilmi. Produsen makaroni gandum ditambah Mozambik ya, brand Bu Hilmi ya. Oh, itu Pak ya, siap. Mozambiknya kalau bisa harus besar semua Bu Hilmi, biar stand out di sana ya. Fokusnya kan di brandnya Bu Hilmi ya. Mozambik, pakai tambah goreng juga ya, makaroni gandum goreng gitu. Oke, monggo Bu Hilmi. Sudah Pak. Oke, makaroni goreng, makaroni gandum ya. Oke, gandum. Oh ini apa nih? Nama bisnis ya? Nah, Mozambik, Sidoarjo, ditambah Sidoarjo Bu Hilmi. Ya. Karena kan begini ya sahabat ya, kita tambah kota itu lebih bagus ya. Karena memang Bu Hilmi kan produksi di sana ya, tokonya di Sidoarjo. Kecuali nanti Bu Hilmi pindah kota ya. Kalau pindah kota ya buat lagi Google My Business-nya. Tambah lagi. Iya, tambah lagi. Kan alamat beda tuh kalau pindah kota. Iya. Nggak masalah. Oke, jadi namanya sahabat, nama bisnisnya produsen makaroni gandum goreng Mozambik. Ditambah Sidoarjo mungkin bisa Bu Hilmi? Sudah, bisa. Sudah bisa ya? Bisa ya? Oke. Oke, kalau bisa, sudah next ya. Kalau sudah next. Jadi stepnya begini sahabat ya. Stepnya begini, persis sama dengan kalau sahabat buat baru ataupun tambah yang kedua kalinya, 3 kalinya. Sama persis, ada nama bisnis. Ini Bu Hilmi pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nanti ada namanya business name ya. Tapi saya pikir sahabat cukup pakai bahasa Indonesia biar nggak bingung ya.
Oke, tinggal di next berikutnya, Bu Hilmi, berikutnya apa sih? Ya. Berikutnya kategori, nggak salah ya. Kemarin Bu Hilmi kategorinya apa? Makanan, Pak. Makanan. Oke, coba kita coba yang lain ya. Selain makanan apa aja sih? Biar nanti sahabat tidak tahu ya. Nanti ada drop down ke bawah. Coba Bu Hilmi ketik makanan. Kira-kira pilihannya apa aja sih? Suggestion dari Google ya. Toko makanan organik, toko makanan alami, ya. Karena toko makanan bukan organik ya. Bukan, toko makanan sehat. Bu Hilmi kira-kira apa lebih nyamannya di mana gitu? Tapi penting sahabat ya untuk kategori ini. Oke, Pak Idam ini sambil menantikan Bu Hilmi, bisa kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi atau mungkin ada kuis boleh di-share sekarang atau nanti aja kuisnya? Kuisnya mudah Mbak Tika. Oke. Kuisnya pasti nanti dijawab ini ya di IG saya nanti saya sebutkan. Kuisnya kasih rate and review untuk Google My Business Bu Hilmi ya. Silakan cari namanya apa Bu Hilmi? Cumi-chan ya. Cumi-chan. Silakan cari ya Cumi-chan, nanti saya Cumi-chan nanti saya sebutkan di ini ya di IG saya. Cumi-chan ya, nanti kalau pasti rate yang bagus dong, rate-nya bintang 5, reviewnya bagus. Kalau yang bagus bintang 5 dan terbaik pastinya ada hadiah dari Bu Hilmi ya, Bu Hilmi ya. Pak. Dan nanti silakan jawab kalau sudah ini dijawab ya, artinya dikonfirmasi di IG saya. Follow dulu IG saya @idamatari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan follow juga IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Jangan lupa setelah itu mention ke teman 3 IG lainnya. Oke, baik. Ya, sahabat Jawa Timur, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita di program Digital Business Series. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MyIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MyIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MyIndiHome, kamu bisa cek poin MyIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MyIndiHome dong. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh. Hoax. Waduh. Hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, sexy, healthy, easy. Tis,
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat buka dan sahur tidak perlu repot, ada Damar Ayam Madu. Tersedia macam-macam ayam bakar, ayam geprek madu, dan juga menyediakan ayam panggang bumbu rujak. Dapatkan sensasi ngunyah bikin nagih. Damar Ayam Madu sudah tersedia sambal cocol yang rasanya pecah di mulut, apalagi untuk pecinta pedas. Dijamin bikin lidah nagih untuk ngunyah terus. Untuk yang di luar kota, bisa pesan ayam bakar frozen dan sudah termasuk bumbu bakar dan sambalnya. Damar Ayam Madu sudah bisa dipesan secara online untuk delivery order. Info lengkap hubungi 0821 3175 5026 0821 3175 5026. Follow juga Instagram @damarayam_madu. Damar Ayam Madu, rasanya bikin nagih. Masih di program Digital Business Series, pagi ini kita masih bersama juga dengan Coach Idam dan ada Bu Hilmi dari UMKM Mozambi. Ya, Pak Idam silakan boleh dilanjutkan lagi nih tadi prosesnya sampai tahapan mana nih untuk Bu Hilmi? Ya, Bu Hilmi, monggo. Tadi sahabat Bu Hilmi sudah sampai ke buat kategori ya Bu Hilmi ya? Betul Pak. Kategorinya tadi apa Bu Hilmi? Kategorinya produsen, oke, siap. Cuma ada itu ya? Oke, produsen makanan tok ya, walaupun nanti pilihannya banyak ya. Kalau ada di drop down ke bawah itu ada suggestionnya, jadi pilihan. Jadi sahabat nggak perlu khawatir, tinggal pilih-pilih aja. Setelah itu apa Bu Hilmi? Setelah pilih kategori ya, tadi business name dari awal, nama bisnis, terus kategori. Setelah itu apa Bu Hilmi? Lokasi ya, oke itu ya. Sedikit ya sahabat ya, banyak-banyak settingannya. Tapi pastinya harus akurat ya sahabat ya. Terutama untuk kita harus pikirkan dulu itu nama bisnis penting banget. Kita harus riset ya. Sebisa mungkin sahabat pakai nama bisnisnya dengan kata kunci yang ada pencarinya gitu sahabat. Coba di riset dulu deh sahabat. Ketik di kolom Google, kira-kira ada yang cari enggak gitu ya. Kalau ada yang cari silakan pakai ya. Kalau ada yang cari bisa pakai long tail keyword, satu kata. Tadi Bu Hilmi ada pencarinya produsen makaroni goreng ya Bu Hilmi, itu ada pencarinya ya. Kalau Mozambi brandingnya Bu Hilmi. Oke, ini apakah Anda ingin menambah lokasi? Ya saja ya sahabat ya. Jadi jangan pakai kata tidak ya aja, ikutin aja apa kata Google. ya aja gitu. Terus selanjutnya Bu Hilmi itu nambah lokasi ya, yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor gitu ya. Tampilan YouTube saya begitu ya Bu Hilmi ya. Ya betul Pak. Bu Hilmi sudah sampai mana? Setelah ini mungkin selesai. Alamat. Oke, wah nanti Bu Hilmi bisa ini nih ngasih training ke teman-teman Bu Hilmi di Sidoarjo. Alhamdulillah, siap. Harus berbagi. Karena begini sahabat, ya betul, berbagi itu penting ya. Walaupun kita ada waktu untuk berbagi, ya nggak masalah ya. Ada istilahnya the power of attraction gitu ya.
traction kalau kita teriak di atas gunung bergema kan, balik lagi ke kita. Oke, ini alamat diisi selengkap mungkin ya sahabat ya, pastinya negara Indonesia, di bawahnya ada alamat, terus ada alamat kedua kalau panjang ya. Panjang misalnya di apartemen kan panjang tuh, apartemen room berapa, misalnya nomor apartemen berapa, terus gedung berapa gitu ya. Kadang kompleksnya ada juga, dari kompleks terus jalan di depan apartemennya apa panjang kan gitu kan. Kalau rumah mungkin panjang, kalau ada RT RW-nya, kelurahan, kecamatan, kotanya sudah ada ya, kolom kota ada Sidoarjo, Depos. Oke, monggo selanjutnya Bu Hilmi sudah isi lengkap ya. Ini alamat persis sama yang di Cumican ya Bu Hilmi ya? Iya betul Pak. Sama ya, oke, persis sama ya. Oke, berikutnya Bu Hilmi, apa sih berikutnya setelah isi alamat tadi ya sahabat ya, tadi isi nama bisnisnya, setelah itu kategori itu penting banget, setelah kategori baru alamat. Nah habis ini kalau nggak salah jam buka ya, atau mungkin settingan apa, saya lupa ya. Setelah ini apa Bu Hilmi? Saya setting dulu lokasinya Pak ya. Oke, lokasi pinnya ya, pin ya. Iya. Ini bisa digeser-geser Bu Hilmi ya? Bisa digeser itu? Pakai tangan? Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Kira-kira Bu Hilmi hafal nggak? Oke, bisa di zoom dulu ya, zoom in ya. Dibesarin dulu, di zoom in. Cari yang tepat ya, pokoknya yang precise gitu ya. Jangan sampai salah gitu. Jangan tiba-tiba di seberang jalan rumah kita gitu pinnya. Oke, nah masalah ya, bisa salah nggak masalah sahabat, nanti bisa diperbaiki lagi, pinnya bisa digeser-geser ya menggunakan mouse kalau di laptop. Kalau di HP pastinya pakai jari aja gitu, bisa digeser-geser ya. Atau di zoom in gitu kita posisikan tepat ya. Oke, nextnya Bu Hilmi kalau lokasi sudah tepat, yang kira-kira menurut Bu Hilmi itu rumahnya Bu Hilmi atau tokonya Bu Hilmi, monggo bisa berikutnya. Nah itu Mozambi udah ada ya? Ya. Kasih persis aja Bu, persis aja nggak masalah. Mozambi apa tuh? Mozambi makaroni gandum. Persis aja taruh di sana. Apa ya nanti sekali berikutnya nanti kira-kira suggestion dari Google apa sih gitu ya? Kalau ada yang salah kita perbaiki, kalau ada salah kita lanjut terus sampai nanti ke bagian akhir ya yang bagus banget, yang keren banget itu kita buat web alanya Google My Business. Itu landing page sahabat, bisa buat berjualan juga ya. Kalau di WA kita share aja tuh landing page-nya. Jadi landing page-nya kalau nggak salah itu misalnya gandum produsen misalnya ya, produsen makaroni gandum goreng mozambik.business.site. Keren ya sahabat ya. Nanti itu linknya bisa kita taruh di kartu nama, kita sebat-sebat ke orang, artinya orang udah trust dong, walaupun itu gratisan ya sahabat ya dari Google My Business, tapi ya lebih baik ya yang berbayar misalnya begini. Maaf Bu Hilmi punya web yang berbayar yang domain.com atau .id atau .id atau .id. Bu Hilmi punya web berbayar? Belum. Oh belum ya, oke, nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Kalau yang kemarin Bu siapa ya, Bu Deli punya ya, bahkan punya 2 itu. Iya, satu untuk tujuan ekspor dengan nama yang diplesetkan ya bahasa Inggrisnya. Ini ya saya juga melayani pelanggan di luar. Oke, iya aja ya. Artinya Bu Hilmi melayani juga pelanggan di luar Sidoarjo, maksudnya begitu sahabat. Seperti Surabaya Raya, sudah itu masuk Surabaya, Mojokerto, mungkin juga Gresik nanti ya, Pasuruan. Bu Hilmi melayani juga kalau ada yang order online, kan masih dekat ya Bu Hilmi ya, Pasuruan Sidoarjo masih dekat ya, atau jauh? Masih dekat. 1 jaman ya sana ya kalau nggak salah ya? Nggak sampai Pak. Nggak sampai ya, oke. Dekat ya, Pasuruan, terus apa Mojokerto, Gresik ya, bahkan Bangkalan ya, nyebrang jembatan sedikit Suramadu, Bangkalan masih dekat ya, Hilmi ya? Masih Pak. Bangkalan asal jangan sampai Sumenep aja kali ya. Sumenep 5 jaman kalau nggak salah. Lumayan jauh. Oke, ini tambah ya, sahabat, tambah area layanan opsional, monggo tambah aja Hilmi sebanyak-banyaknya.
Misalnya apa? Surabaya gitu ya. Karena kan di luar kota Bu Hilmi domisili ya. Apalagi tambah Mojokerto, tambah Bangkalan, monggo Bu Hilmi lebih jauh dikit. Apalagi Malang boleh juga ya. Kan Malang cukup dekat juga ya Bu Hilmi ya, Malang. Karena Malang cukup kota yang cukup populer juga ya di Jawa Timur. Selain Surabaya dan Sidoarjo, terus tambah Gresik juga sebagai kota industri. Pasuruan monggo sebanyak-banyaknya ya, sahabat ya. Tapi jangan sampai ke Yogyakarta ya belum ya, terlalu jauh. Gitu. Nanti ya, orang mengira wah trustnya malah hilang nanti belum. Loh, ini maksudnya apa? Kok judulnya Sidoarjo tiba-tiba Yogyakarta? Itu gampang kok. Nanti setelah Hilmi postingan sudah banyak, otomatis nanti orang di Yogyakarta ketika ketik makaroni goreng tok gitu ya belum ya, munculnya Bu Hilmi loh. Itu bisa terjadi seperti itu sahabat, karena Bu Hilmi misalnya udah rajin posting setiap hari satu aja ya, satu foto dengan judulnya pastinya, terus misalnya tambah lagi satu foto dengan narasi maksimal 1.500 kata berikut link ya, link berjualan, sehari 2 aja, itu dalam waktu 1 bulan 2 bulan bisa ini loh Bu, ini bisa ke halaman 1 Google loh, bahkan namanya bukan halaman 1 sahabat, namanya halaman 0. Mengapa halaman 0? Feature page, Google menyebutkan demikian halaman 0 karena tampilannya ngejreng ya, stand out from the crowd, beda dengan misalnya link detik.com misalnya ya, detik.com ada 3 baris gitu ya, detik.com, terus ada judulnya, terus nomor telepon. Ini kan enggak, Google My Business tampilannya hampir setengah dari halaman itu kan. Ada gambarnya, cover foto, terus ada rate and review, ada nomor telepon di sana, jadi benar-benar ngejreng ya. Jadi Google menyebutnya halaman 0 ya. Feature page, ini penting banget ya. Oke, monggo, nah masalah cukup Bu Hilmi, lamongan juga ya. Oke, berikutnya Bu Hilmi, nggak usah banyak-banyak ya, nanti terlalu ini ya, terlalu istilahnya apa ya, terlalu dalam tanda kutip, ini kok orang jualan banget ya, emang jualannya. Kita agak sedikit jaim lah ya, gitu ya. Seperti saya sahabat ya, saya tuh kalau WA status tuh nggak pernah sampai lebih dari 1 ya. Sehari saya 1 loh. Iya benar. Kalau udah terlalu banyak males bukanya, Pak Idam ya. Nah, iya betul. Ada orang digital marketer bilang sebanyak-banyaknya. Saya males malah loh Mbak Tika. Ini kecil panjang amat ya. Maka kecil banget gitu ya. Kecil-kecil. Akhirnya saya males. Akhirnya nggak posting kan. Nah kalau orang sehari 1 orang kepo loh. Wah. Idam sehari 1 apa sih mau tahu gitu ya. Bukan saya pakai bahasa Inggris kan, tambah kepo lagi. Saya pakai bahasa Inggris. Oke, baik. Nah, Pak Idam sudah di menit ke-58 nih, Pak Idam. Gimana nih? Iya, nggak masalah. Nanti Bu Hilmi lanjut ya setelah selesai. Sendiri, Pak. Oke, ini udah terakhir ya sahabat ya. Ada nomor HP. 0-nya nggak usah seperti Bu Hilmi ya. 0 itu udah mewakili tanda bendera Indonesia ya, 62 ya. Jadi 0 bilangnya 81 sekian nggak salah ya. Nah, ini terakhir ya. Tambah situs ya. Situsnya monggo nanti Bu Hilmi cantumkan wa.me ya, wa.me untuk link ke WA Business, wa.me kalau salah /62 sekian gitu ya. Oke, ini udah terakhir ya, karena barnya tinggal 1 lagi tuh. Udah terakhir, oke, situsnya apa? Saya berapa menit lagi, Mbak Tika? Iya, 1 menit lagi. Oke, kita mau tahu ya, ini di-approve nggak gitu? Karena penting nih, penting. wa.me /langsung nomor HP ya 621245958 ya, wa.me aja langsung ya, atau ya oke, langsung / itu ya 62812 ya, pakai 62 ya kalau wa ya, wa.me. Oke sahabat, sambil Bu Hilmi mengerjakan ini yang terakhir, ini udah step terakhir sahabat. Jangan lupa kuisnya itu silakan rate and review Google My Business-nya Bu Hilmi Cumi-chan ya, silakan cari ya Cumi-chan, cuminya i-nya 2, Cumi-chan ya, bahasa Jepang itu Cumi-chan, silakan cari, kasih review, nanti hadiahnya ya ini makaroni Mozambi ya Bu Hilmi. Follow dulu IG saya @hidamazari, nanti juga pertanyaan di IG saya, terus follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan follow juga IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar, dan jangan lupa mention ke teman 3 IG lainnya. Oke, selesai selesai Bu Hilmi. Oke, sedikit lagi Bu Hilmi. Tombol selesai.
Oke, udah. Oh, saya belum tampil ya. Udah verify? Sudah. Oh ya? Wah, oke. Terlalu cepat Pak ya. Nggak, bagus. Dalam waktu beberapa menit, listingan Anda sudah terverifikasi. Oh, keren. Dengan email itu ya, Bu Hilmi. Silakan Bu Hilmi ya. Keren ya. Jadi Bu Hilmi ada 2 listingan ya. Itu Google listing. Ini listingan, nanti Bu Hilmi tinggal tambah foto langsung ya Bu Hilmi ya. Nggak pakai tunggu-tunggu gitu ya. Nanti Google kan maunya kan kita nggak seperti robot ya, atau spamming ya. Spamming buat setting tinggal, postingnya enggak gitu. Itu spamming namanya ya. Jadi kita natural ya, seperti ya manusia sih ya. Jadi ya nggak robot ya. Kalau robot kan spamming ya. Kan. Gitu Mbak Tika, sahabat. Ya, baik Bu Hilmi, sudah selesai. Ini berarti masih menarik ada ya, lagi Tika, ya? nanti di pekan depan ini masih ada lagi yang perlu lanjutkan. Sesi ini sesi terakhir Bu Hilmi. Minggu depan kita dengan pelaku UMKM yang lain. Oke, terima kasih ya Bu Hilmi ya. Nanti saya bisa ajak Bu Hilmi lagi untuk materi-materi Facebook fanpage, LinkedIn ya Bu Hilmi ya. Terima kasih banyak sudah buat waktunya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali Bu Hilmi. Iya, terima kasih Bu Hilmi. Sukses selalu ya untuk bisnisnya. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari hari ini bisa memberikan support lagi nih untuk memperluas jaringan dalam usahanya ya. Untuk yang sedang menyimak program Digital Business Series pagi ini, semoga apa yang sudah dipraktekkan antara ilmu atau teori dari Coach Idam bersama dengan langsung dipraktekkan oleh Bu Hilmi ini bisa diikuti juga oleh semua sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak program Digital Business Series. Sampai jumpa lagi Bu Hilmi, terima kasih Pak Idam. Ya, sampai jumpa lagi pekan depan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya. Selamat